PSSI harus segera mengambil keputusan cepat atas nasib pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pada media Korea Selatan, Sport Kyunghyang, Sintayong mengakui mendapat tawaran untuk melatih timnas dari negara lain. Tawaran itu muncul ketika dia berhasil mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Saya mendapat tawaran sekitar seminggu yang lalu, kata Sintayong. Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Apalagi pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin tim asal ASEAN. Saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Sintayong. Walaupun mendapat tawaran untuk melatih di salah satu negara, Sintayong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaruan kontrak, dan tentu saja saya harus membayar penalti jika saya hengkang, katanya. Dia mengatakan untuk saat ini dia tetap pada janji untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni mendatang. Kontrak Sintayong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. Dengan sejarah timnas Indonesia di Piala Asia pun membuat desakan untuk memperpanjang kontrak Sintayong semakin besar. Selama ditangani Sintayong, timnas Indonesia memiliki perubahan signifikan dari sisi permainan, utamanya ketika menghadapi lawan-lawan yang pernah menyegel titel juara Piala Asia seperti Irak, termasuk Jepang dan Australia. Para pemain muda tentu mengalami peningkatan dan penurunan dalam penampilannya, tapi semangat berjuang mereka selalu memperlihatkan perkembangan, kata Sintayong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berjanji akan memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong jika sang arsitek bisa memenuhi satu syarat lagi. Kalau timnas U23 bisa lolos grup Piala Asia U23 2024, kan begitu janjinya. Di Piala Asia U23 kan ada 16 tim. Jadi, lolos grup ke-8 besar, kata Erick Thohir. Pada Piala Asia U23 2024 yang juga digelar di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei mendatang, Garuda Muda berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Dalam periode itu, usai menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2023, STY akan fokus melakoni lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di ajang tersebut, tim Garuda mengawali dengan kekalahan 1-5 dari Irak dan 1-1 kontra Filipina. Pada Maret mendatang, Indonesia akan 2 kali meladeni Vietnam kandang dan tandang. Kemudian, STY akan memimpin timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23. Ajang inilah yang akan menjadi tolak ukur PSSI untuk memperpanjang kontrak STY. Diketahui baru-baru ini timnas Indonesia mencatat sejarah di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Meskipun langkah mereka terhenti setelah takluk 0-4 dari Australia, skuad Garuda telah mencapai target lolos ke fase gugur.